Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menampilkan salah satu tokoh inspiratif Indonesia yang menurut kami memiliki kemampuan dan juga reputasi yang sangat baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, yakni Bapak Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Ia dikenal sebagai seorang ilmuwan, insinyur dirgantara, dan juga negarawan yang memiliki peranan penting dalam perkembangan teknologi dan juga demokrasi di Indonesia. B.J. Habibie menempuh pendidikan teknik penerbangan di Jerman dan kemudian beliau melanjutkan pekerjaan di industri pesawat terbang internasional. Setelah itu, beliau kembali ke Indonesia dan mengembangkan industri dirgantara nasional. B.J. Habibie juga pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi dan kemudian beliau menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia pada tahun 1998. Melalui perjalanan hidup dan juga pengalamannya, B.J. Habibie banyak menampilkan nilai-nilai berakhlak yang kemudian dapat menjadi teladan bagi kita semua, khususnya kita sebagai aparatur sipil negara. Selanjutnya, kelompok kami akan mengulas lebih lanjut terkait dengan nilai-nilai tersebut. Menurut saya, salah satu nilai berakhlak yang sangat tercermin dari sosok B.J. Habibie adalah berorientasi pelayanan. Hal ini dapat kita lihat dari keputusan beliau untuk kembali pulang ke Indonesia setelah memiliki karir yang sangat baik di Jerman. Pada saat itu, sebenarnya beliau memiliki peluang untuk terus berkarir di luar negeri dengan fasilitas yang sangat baik. Namun, beliau tetap memilih untuk kembali dan mengabdikan ilmu dan kemampuannya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dari hal ini, kita dapat melihat bahwa beliau menempatkan kepentingan bangsa dan masyarakat di atas kepentingan pribadinya. Selain itu, pada saat beliau menjabat sebagai presiden pada masa transisi reformasi 1998, beliau mencoba untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan memberikan ruang demokrasi yang luas kepada masyarakat. Dari hal ini, kita dapat melihat bahwa sebagai pelayan publik, kita harus selalu mementingkan kepentingan masyarakat dan juga memberikan kontribusi terbaik kita untuk bangsa dan negara. Menurut saya, nilai akuntabel juga sangat tercermin dalam masa kepemimpinan B.J. Habibie. Pada masa pemerintahannya, beliau berusaha untuk menjalankan pemerintahan secara terbuka dan bertanggung jawab kepada rakyat. Berbagai reformasi dilakukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih transparan dan demokratis. Beberapa kebijakan penting yang diambil pada masa itu antara lain pembentukan undang-undang partai politik, kebebasan pers, serta upaya untuk meningkatkan sistem demokrasi di Indonesia. Keputusan tersebut menunjukkan keberanian dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam menghadapi situasi yang sulit. Dari hal ini kita belajar bahwa seorang pemimpin maupun ASN harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Menurut saya, nilai kompeten dan adaptif merupakan nilai yang paling menonjol dari sosok B.J. Habibie. Sejak muda, beliau dikenal sebagai seorang pribadi yang sangat tekun belajar dan memiliki kemampuan luar biasa di bidang teknik, penerbangan khususnya. Bahkan beliau diakui keahliannya ketika bekerja secara internasional di industri pesawat terbang di Jerman. Setelah kembali ke Indonesia, beliau pun memimpin pengembangan industri pesawat nasional melalui perusahaan dirgantara Indonesia dan berhasil untuk mengembangkan pesawat N250 Gatot Kaca. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Indonesia sendiri mampu bersaing dalam bidang teknologi tinggi apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dari sosok Habibie, kita dapat belajar bahwa kita harus terus meningkatkan kemampuan belajar sepanjang hayat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada serta perubahan zaman yang semakin maju. Menurut saya, B.J. Habibie juga mencerminkan nilai loyal, harmonis, dan kolaboratif.
Beliau menunjukkan loyalitas yang tinggi kepada bangsa dengan memilih mengabdikan pengetahuan dan pengalamannya untuk kemajuan Indonesia. Dalam membangun industri dirgantara nasional, Habibie tidak bekerja sendiri, melainkan ia membangun kerjasama dengan banyak insinyur, peneliti, serta tenaga ahli dari berbagai bidang. Kerjasama ini menghasilkan berbagai inovasi teknologi yang membanggakan bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan besar tidak dapat dicapai sendirian, tetapi membutuhkan kerjasama, saling menghargai, dan komunikasi yang baik antar anggota tim. Nilai tersebut sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan kerja, khususnya bagi aparatur sipil negara yang harus mampu bekerja secara kolaboratif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Dari perjalanan hidup B.J. Habibie, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai berakhlak tercermin dalam dedikasi dan pengabdiannya kepada bangsa. Beliau menunjukkan bahwa integritas dan tanggung jawab adalah kunci dalam menjalankan kepemimpinan. Habibie juga menjadi teladan dalam hal kompetensi, inovasi, dan semangat belajar sepanjang hayat. Semoga keteladanan beliau dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan dan pekerjaan sebagai aparatur sipil negara di lingkungan KPI.